Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, Mister berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Baik anak-anak, Mister mengajak kalian untuk membuka bukunya. Coba dibuka bukunya ya dari tema 3. Tema 3 itu di halaman 109 ya. 109. Oke, open your book, page 109. Kita masuk ke pembelajaran 6 di subtema 2 ini. Ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 2 dan minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran di subtema 3 ya. Oke, silakan dibuka. Judul di situ aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan ya. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis benda. Anak-anak masih ingat jenis-jenis benda ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Jenis-jenis benda ada 3, yaitu benda apa saja? Benda padat, kemudian ya benda cair, lalu yang terakhir adalah benda gas. Nah, jadi diingat ya, jenis benda itu ada 3 atau benda-benda ada 3 jenis, dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat ya sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari bersama-sama apa saja yang termasuk ke dalam benda padat, mengapa dikatakan benda padat, gitu ya. Dan kemudian ciri-ciri benda padat itu seperti apa, gitu ya. Tentu anak-anak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan benda padat. Kemudian benda cair ya, ciri-cirinya bagaimana, kemudian jenis-jenis apa saja yang termasuk ke dalam benda cair gitu. Lalu contohnya benda cair dan mengapa disebut benda cair. Kemudian benda gas, barusan kemarin kita sudah pelajari apa saja yang termasuk ke dalam benda gas, kemudian mengapa disebut benda gas, dan contoh-contoh benda gas. Nah, dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan untuk membantu ya, atau benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya untuk membantu manusia. Ya, Tuhan ciptakan untuk menolong manusia, untuk membantu manusia, untuk mempermudahkan manusia ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Wah, pasti sangat tidak menarik ya. Tetapi karena wujud benda ini bermacam ragam dan banyak jenisnya, maka semuanya akan indah. Coba kita bayangkan kalau di dunia ini wujud benda hanya mirip kursi saja. Semuanya bentuk kursi, tidak ada pintu, tidak ada jendela ya, tidak ada televisi, semuanya kursi di dalam rumah kita. Maka tidak ada yang menarik ya dari dalam rumah kita. Contohnya ya, apa yang terjadi? Pasti kita akan merasa ini tidak asik, ini tidak menarik ya. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing ya. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Contohnya dari benda padat ya. Mister ambil kursi ya. Kursi adalah contoh benda padat. Sifatnya tidak berubah walaupun ditempatkan dalam wadah ya. Nah, fungsinya apa? Untuk duduk
Nah, itu salah satu fungsi dari benda padat yang adalah kursi. Lalu, kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapi tabel ya yang ada di bawah ini. Nah, anak perhatikan bukunya di halaman 109 ini. Coba kalian sambil diisi ya di situ. Nah, kalian dapat melihat di situ bendanya, kalian tulis berdasarkan wujudnya. Misalnya, benda di situ wujudnya apa? Wujudnya ini nama benda ya. Wujudnya ini adalah misalnya dapat berubah, gitu ya. Nah, kemudian memiliki sifat, kemudian contoh. Nah, ini akan dijelaskan lebih detail ketika kita melakukan pertemuan meeting ya. Bagaimana mengisinya, dan kemudian ini merupakan suatu proyek yang akan kita kerjakan. Oke. Kita akan mengamati bersama-sama dari tabel pengamatan ya. Lakukan karena kalian belajar dari rumah, kita tidak bisa melakukan secara berkelompok. Jadi kita melakukan secara bersama-sama ya. Kita akan pelajari bersama-sama dari pengamatan-pengamatan itu. Nah, jadi anak-anak, tabel ini mulai dikerjakan dulu ya. Perhatikan di situ, Mister ulangi. Kalian boleh lihat benda-benda yang ada di rumah. Nama benda, gitu ya. Bahan pembentuk. Bahan pembentuk ini dari mana? Dari kayu, kah? Dari plastik, atau dari kaca, gitu ya. Atau dari air. Kemudian wujud benda. Wujud benda ini adalah apakah dia bendanya bentuk wujudnya gas, wujud padat, atau wujud cair gitu. Kemudian fungsinya. Nah, mulai dikerjakan ya, anak. Oke, selanjutnya Mister mengajak kalian untuk membuka halaman 114. Halaman 114. Silakan dibuka ya. Halaman 114. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, kita akan melakukan ini melihat ada kata-kata yang harus kita lengkapi. Ya, di sini kalian perhatikan. Ya. Ada kita diminta untuk ya melingkari kata-kata berikut sesuai dengan gaya hidup atau sesuai dengan hidup sederhana. Hidup sederhana itu seperti apa? Seperti dalam cerita Lani tadi, bahwa hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Lani adalah orang yang hidup sederhana, gitu ya. Nah, anak-anak boleh perhatikan di situ ada kata rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, poros, kemudian berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, hemat. Nah, jadi lingkari kata-kata berikut sesuai dengan hidup sederhana, yang mana dari ke-8 kata itu yang berkaitan dengan hidup sederhana. Misalnya, hidup sederhana, apakah orang yang hidup sederhana itu sombong?
Kalau kalian berpikir seperti itu, apakah hidup sederhana itu sombong? Tentu tidak ya. Berarti tidak di lingkar. Apakah orang yang hidup sederhana itu rendah hati? Ya, orang yang hidup sederhana rendah hati, boleh di lingkar. Apakah orang hidup sederhana itu mubazir? Mubazir ini ya mengeluarkan sesuatu yang berlebih-lebih ya. Tentu tidak ya. Orang yang sederhana itu tidak mubazir. Kemudian apakah orang yang sederhana itu pelit? Tidak juga ya. Jadi tidak perlu dilingkar. Apakah orang yang sederhana itu secukupnya? Ya, boleh dilingkar ya, secukupnya. Apakah orang sederhana itu boros? Tidak. Berlebih-lebihan? Tidak gitu ya. Cermat? Ya. Berbagi? Ya, orang sederhana bisa berbagi. Sombong? Tidak. Kemudian hemat? Ya, orang sederhana bisa dikatakan orang yang hemat. Itu ya. Nah, kalian diminta untuk memilih mana yang paling kalian setuju. Orang yang sederhana itu seperti apa? Kalian boleh lingkari ya, salah satu. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatnya di halaman 115 ya. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Gitu ya. Baik, selanjutnya anak-anak buka halaman 116 ya. Boleh dilihat halaman 116 itu. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana ya. Sikap sederhana itu seperti apa? Kita belajar dari tokoh Lani itu tadi ya. Sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita diminta untuk mencentang setuju, ragu-ragu atau tidak setuju dari sikap sederhana itu ya. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Apakah kalian sudah memahami arti hidup sederhana? Kalau kalian boleh lihat kembali dari cerita Lani itu ya, sederhana itu seperti apa? Kalian boleh lihat kembali halaman 114. Apakah kalian sudah memahami arti sederhana? Kalau setuju, dicentang setuju. Kalau ragu-ragu, centang ragu-ragu. Kalau tidak setuju, centang tidak setuju. Nah, kemudian yang kedua, saya telah menerapkan hidup sederhana. Nah, apakah kalian sudah menerapkan hidup sederhana? Centang. Ya, terserah kalian mau centang yang mana. Termasuk tergantung bagaimana pola hidup kalian, gitu ya. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Nah, kalian sendiri yang tahu keluarga kalian apakah sudah menerapkan hidup sederhana atau masih ada yang berpoya-poya, menghamburkan harta, gitu ya. Kemudian saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Nah, setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Kemudian yang kelima, saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Oke, ini dikerjakan ya. Nanti ada kesempatan meeting, jika ada hal yang perlu ditanyakan atau kalian bisa hubungi gurunya masing-masing untuk menjawab, atau jika ada pertanyaan-pertanyaan dari tugas-tugas yang kurang kalian pahami, gitu ya, anak-anak, silakan ditanyakan ke gurunya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk pembelajaran 6. Tuhan Yesus memberkati.